Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi Pemberdayaan Masyarakat. Sebelumnya kita akan membahas mengenai barter. Apa sih yang dimaksud dengan barter? Sistem barter digunakan masyarakat sebelum uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Barter merupakan pertukaran antar barang untuk memenuhi kebutuhan. Barter dianggap kurang efisien karena dalam barter seringkali tidak menemui titik temu karena perbedaan keinginan seseorang terhadap barang yang ditukar dengan barang lain. Selain itu, dalam sistem barter juga sulit ditentukan nilai untuk standar pertukaran. Uang merupakan solusi untuk mengatasi dari kelemahan pada barter. Uang. Di Indonesia, berdasarkan lembaga pembuatnya, uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal yaitu uang logam dan kertas yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan uang giral merupakan deposito atau simpanan di bank yang dapat diambil melalui cek, giro, atau surat perintah pembayaran lain yang sah. Manusia membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Langkah untuk mendapatkan pendapatan berupa uang dilakukan dengan cara melakukan suatu pekerjaan atau menyediakan faktor produksi. Pendapatan merupakan hasil dalam satuan uang yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan setiap orang tentu berbeda, tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang didapat sebaiknya dikelola dengan baik sesuai dengan prioritas kebutuhannya. Pendapatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi adalah besar kecilnya pendapatan. Seseorang dengan pendapatan yang sedikit akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli makanan. Sedangkan, semakin besar pendapatan seseorang, maka persentase pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi semakin kecil, dan mengalihkannya dalam bentuk tabungan. Hubungan antara pendapatan dan perilaku konsumsi ini dikenal sebagai hukum Engel. Hukum Engel menyatakan bahwa semakin kecil pendapatan, semakin besar sebagian pendapatan. Itu ditujukan untuk konsumsi. Begitu pula sebaliknya, semakin besar pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditujukan untuk tabungan. Pendapatan seseorang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi maupun disimpan dalam bentuk tabungan sehingga besarnya pendapatan akan sama dengan besarnya konsumsi ditambah dengan tabungan. Keynes menyatakan bahwa setiap pertambahan pendapatan akan menyebabkan pertambahan konsumsi dan pertambahan tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan, berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Menabung di bank lebih dipilih daripada menabung di rumah, karena lebih aman dan banyak bank yang terdaftar pada Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Beberapa manfaat seseorang untuk menabung yaitu: pertama, melatih gaya hidup hemat. Kedua, uang tersedia untuk hal mendesak. Dan yang ketiga, meminimalkan hutang. Investasi. Tabungan dan investasi seringkali dianggap sama oleh masyarakat, namun keduanya berbeda. Tabungan bertujuan untuk menyimpan, sedangkan investasi bertujuan untuk menaikkan nilai tambah yang dimiliki. Investasi dapat berupa saham, obligasi, dan reksadana. Seseorang yang melakukan investasi berharap mendapatkan imbalan berupa laba, dividen, atau bunga dari hasil investasinya. Banyak investasi yang sifatnya menipu atau tidak kredibel. Oleh karenanya, harus selektif dalam memilih bentuk investasi. Adapun investasi yang harus dihindari adalah sebagai berikut. Yang pertama, imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang singkat. Kedua, sedikit informasi atau bahkan tidak ada mengenai perusahaan investasi yang dipilih. Yang ketiga, investor seringkali diminta mencari orang lain untuk bergabung, dan tidak jelas jenis usaha yang dijalankan. Biasanya dipromosikan oleh tokoh masyarakat atau artis untuk memikat investor. Selanjutnya, literasi keuangan.
Keputusan keuangan merupakan hal yang dilakukan oleh setiap individu, baik dalam hal pembelian, penjualan, tabungan, investasi, ataupun kegiatan lain yang berhubungan dengan keuangan. Prinsip dasar keuangan tradisional adalah perilaku rasional, yang artinya setiap manusia diasumsikan selalu rasional dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pengetahuan tentang literasi sangat penting pada masa sekarang karena pertumbuhan penduduk keuangan sangat cepat dan mudah diakses oleh semua orang di dunia. Kemampuan seseorang dalam memahami tentang literasi, menurut OJK, dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama, well literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan, karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan dan produk keuangan tersebut. Kedua, less literate, yaitu ketika seseorang kurang mempunyai pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan serta beberapa pengetahuan tentang produk lembaga serta jasa keuangan. Yang ketiga, sufficient literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan. Yang terakhir, yang keempat, literate, yaitu ketika seseorang tidak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan, serta tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan. Pengelolaan keuangan keluarga. Pengelolaan memiliki berbagai tujuan, yakni meminimalkan pengeluaran dana yang tidak diinginkan pada masa mendatang, mengalokasikan dana yang tersedia secara efektif dan efisien, mencapai target perencanaan keuangan jangka panjang, meningkatkan dan melindungi kekayaan yang dimiliki, mengatur pemasukan dan pengeluaran kas, mengelola utang piutang, dan mencegah pemborosan. Langkah-langkah utama dalam mengelola keuangan adalah membuat perencanaan atau anggaran. Perencanaan adalah proses dalam menetapkan tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, serta langkah yang diperlukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang pertama, menyusun tujuan keuangan, menyusun rencana pendapatan, menyusun rencana pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, memilih prioritas pengeluaran, melakukan penghematan pada pos pengeluaran, menabung secara periodik, dan merencanakan program untuk masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila salah kata dan kurangnya informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.